Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di Renungan 79 dengan program 365 yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, kita pelajari, biarlah boleh mengubah setiap pikiran kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan kembali renungan dengan tema melihat tapi buta yang terambil di dalam Yohanes 9 ayat 24 sampai yang ke-41. Kita mau membaca di ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Yohanes 9 ayat yang ke-24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana orang Farisi menanyai seseorang yang lahir buta, tetapi pada waktu itu disembuhkan oleh Yesus. Di sini orang Farisi menanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama. Jadi di ayat-ayat sebelumnya sudah ditanyakan hal tersebut, namun orang Farisi masih seperti tidak percaya. Kemudian mereka menanyakan lagi. Dan di ayat yang ke-27, jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Jadi di sini ada jawaban yang cukup sinis dari orang yang disembuhkan tadi, bahwa saya sudah bilang kalau orang ini yang menyembuhkan saya, tetapi kenapa kamu nggak percaya? Apa kamu mau jadi muridnya juga? Seperti itu orang buta tersebut yang telah disembuhkan berkata seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-28 saya bacakan. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Orang Farisi marah dan mulai menyombongkan diri bahwa mereka adalah murid-murid Musa. Mereka adalah orang-orang yang pandai tentang Taurat. Mereka paham sekali tentang pengajaran-pengajaran Taurat. Kemudian di ayat yang ke-30, jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya." Sampai di ayat yang ke-33, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini ada jawaban yang cukup menohok dari orang yang buta kemudian dicelikkan tersebut oleh Yesus untuk orang-orang Farisi. Di ayat yang ke-34, jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, di ayat ini bagaimana orang Farisi ini sudah dibuat malu oleh orang buta yang sejak lahir kemudian disembuhkan oleh Yesus, dan meledaklah amarah para orang Farisi ini. Kemudian mereka mengusir orang itu. Di ayat yang ke-35 kita bisa melihat bahwa Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Di sini kita bisa lihat sampai ayat yang ke-38. Jawabnya, "Siapa dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, di sini ada pengalaman hidup orang yang dicelikkan oleh Tuhan. Bukan hanya saja jasmaninya yang disembuhkan, tetapi rohnya juga disembuhkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-39 kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Melalui firman Tuhan yang sudah ada dan sudah diperdengarkan, dan kita sudah mempelajari, merenungkan, biarlah itu bisa mengubah setiap pikiran dan perkataan kita. Yesus datang menjadi hakim, itu artinya Yesus juga akan melihat pertumbuhan rohani kita. Apakah kita makin serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus atau tidak. Kemudian di ayat yang ke-40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ini adalah pertanyaan dari orang Farisi. Orang Farisi ini bertanya, apakah kami buta? Pertanyaan ini bisa berarti, padahal kami kan seorang guru, kami juga seorang tabib, kami juga orang-orang yang terpelajar mengenai hukum Taurat, juga para cendekiawan yang berpendidikan tinggi. Kenapa kami ini sebagai orang buta? Pertanyaan mereka. Kemudian mereka juga berarti tidak bisa menerima teguran, karena mereka merasa bahwa semua orang itu menghormati mereka. Mereka juga merasa semua orang mengagumi mereka, tunduk pada setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka buat. Di ayat yang ke-41, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Sekiranya kamu buta, kamu tidak melihat. Di sini berarti jika kita benar-benar tidak tahu kebenaran, maka dosa yang ditanggungkan kepada kita itu tidak terlalu berat. Tetapi karena kita berkata kami melihat, jadi kita ini paham mengenai firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, disitulah yang menjadi tanggung jawab terberat kita. Kita harus menanggung setiap dosa karena kita tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar. Yang pertama, dari orang-orang Farisi, janganlah kita angkuh dan kita sombong. Kita merasa diri bahwa kita ini paling benar. Kita merasa diri kita paling baik. Dan kita tidak mau ditegur. Biarlah kita mau belajar. Kita mau menyingkirkan setiap sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Kemudian kita mau belajar yang kedua dari orang buta yang dari lahir dan kemudian dia dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk bisa menerima setiap anugerah Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam apa? Yang pertama, pengenalan akan Tuhan dan iman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dari orang yang buta ini kita mau belajar. Kita mau memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Perjumpaan orang tersebut tidak hanya satu kali. Minimal di sini dituliskan 2 kali, dan kita mau belajar bahwa biarlah kita setiap hari kita mau bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kali kita berjumpa dengan Yesus, kita boleh memiliki pengalaman pribadi dengan Dia. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus, kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus ini tidak memandang siapa yang mau dikasih anugerah. Tuhan Yesus mau memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang mau menerima anugerah dari Dia. Juga Tuhan menanti-nantikan kita untuk tinggal dekat, mengenal lebih dalam. Dan kita mau lebih lagi berusaha, berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 274 20088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk renungan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami kembali belajar Bapa, biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati. Biarlah kami boleh terus menggali akan firman-Mu Tuhan, merenungkan akan firman-Mu, belajar akan firman-Mu, dan terlebih kami mau melakukan akan firman-Mu Bapa.
Dan kami juga mau lebih lagi dekat dengan Engkau, mengenal Engkau Tuhan dan mengalami Engkau. Kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang bersama Engkau Tuhan, supaya iman kami bertumbuh, supaya kehidupan rohani kami bertumbuh Tuhan. Supaya apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami boleh terjadi. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.